Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Setelah sekian lama saya tidak opening, kali ini kembali lagi bersama gua Felis. Dan kali ini saya akan membahas film yang cukup keren pastinya, di mana film yang akan dibintangi oleh Andy Lau ini akan menceritakan persahabatan antara dua orang yang cukup memilukan karena permasalahan yang harus mereka berdua lewati. Penasaran? Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Crab, tapi tidak pakai tuan, yang baru saja keluar dari penjara. Di mana ternyata si Crab ini bisa masuk penjara akibat terlibat sebuah permasalahan dalam meja judi yang mengakibatkan seseorang tewas. Saat sedang menunggu orang lewat untuk menumpang, tak lama datanglah seorang wanita yang bernama Bobo yang mengaku diutus bosnya untuk menjemput dirinya. Dan karena Crab tak ingin percaya begitu saja, Crab pun menggunakan sedikit cara untuk mengintimidasinya, di mana akhirnya Bobo pun mau mengakui nama bosnya yang ternyata adalah sahabat dari si Crab itu sendiri. Hai Sam à. Sam. 唔識飲就唔好飲啦。唉 Ya, ini dia sosok yang bernama Sam itu, dan disinilah akhirnya terjawab sudah tentang siapa mereka yang sebenarnya. Di mana faktanya, Crab dan Sam ini merupakan penjudi profesional yang terbaik di Asia, dan mereka cukup terkenal karena kemampuan trik mereka saat mengalahkan lawan-lawannya di meja judi. Dan untuk Bobo sendiri, ia adalah mantan seorang LC yang memutuskan untuk keluar belum lama ini, karena di pekerjaan itu, ia kerap mendapat pelecehan dari om-om hidung karet yang kerap seenak jidat dalam memperlakukan seorang wanita. 我哋找地方去，去邊啊？美國。仆街我都陪你去㗎，放心。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Belum lama ini, Sam mendapat telepon dari seorang teman yang bekerja di kasino Amerika yang memintanya untuk datang ke sana dalam rangka menyelidiki kasino bosnya yang akhir-akhir ini diduga sedang dicurangi sekelompok orang dari Jepang, di mana si Sam dengan senang hati langsung datang ke sana untuk membantunya. Dan ini dia sosok temannya si Sam, namanya Tuan Lon. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Sam pun mulai menganalisa setiap pergerakan yang dilakukan orang-orang Jepang tersebut. 龍哥，我可唔可以落去睇啊？可以嘅。係啊，睇住個畫面。得。Excuse me, may I change to seat number 7? Yes, sure. Pria ini bernama Taro. Dia merupakan penjudi profesional sekaligus pemimpin dari kelompok Jepang yang bermain curang di kasino ini. Dan pada tahap ini, Sam sedang membaca gerak-gerik dari kelompok Taro serta mencari tahu trik macam apa yang digunakan mereka. Di mana lewat analisanya yang cukup sederhana, Sam pun akhirnya berhasil mengetahui kecurangan mereka. Sehingga tanpa pikir panjang lagi, Tuan Lon pun bergegas meringkusnya untuk kemudian mengambil uangnya yang sudah mereka menangkan sebelumnya. Follow me. Keesokan harinya, mereka menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan sebelum pulang ke Hong Kong, dan tak sengaja Sam mendapati ada seorang pedagang untuk kemudian Sam membeli sepasang koin dari pedagang tersebut, di mana koin tersebut dengan spontan mereka simbolkan sebagai nyawa mereka masing-masing. Ya, bahasa sederhananya, koin persahabatan lah. Dan dikala tengah bermain dengan koin itulah, Crab mendapat sebuah keberuntungan tatkala melihat gadis cantik yang melintas di hadapannya. 哇！你搞咩？眼定定流手水嘅。Gadis tersebut bernama Nonatong, dan keunikan justru terjadi pada momen ini. Karena apa? Saat Sam tak sengaja melihat Nonatong melintas ke arahnya, Sam juga langsung tertarik dengannya. Dan ia dengan perasaan menggebu-gebu itu langsung memberitahukan ini ke sahabatnya sendiri. 喂，我頭先見到個女仔好正嘅喎。好，冇咁多啦，幫我搞掂先。梗係啦，梗係啦。咩係你啊？我係佢經理人。 Dari situ, Sam berusaha mendapatkan hati seorang Nonatong lewat berbagai macam cara fuckboy untuk menaklukkan hati seorang wanita. Dan dengan penuh perjuangan, Nonatong pun akhirnya luluh juga. Dan kini, mereka resmi menjadi pasangan kekasih dan akan melangsungkan pernikahan setelah Sam dipertemukan dengan ayahnya di Hong Kong nanti. 龍哥，
阿 Sam，順豐噃。我私人仲欠你一個人情添。多謝龍哥。夠咗啦。 Setibanya di Hong Kong, mereka kembali pada aktivitas seperti biasa yaitu mencari uang dengan cara berjudi, di mana kali ini Sam akan bermain biliar dengan dua orang lawannya, sementara Crab akan mencari minuman di luar sembari menunggu Sam memenangkan permainan. Akan tetapi tak lama berselang, sesuatu yang tak diduga-duga harus terjadi kepada si Sam karena tiba-tiba ada segerombolan gangster yang datang untuk membunuhnya, di mana para gangster ini rupanya ditugaskan atau disuruh oleh si Taro lantaran si Taro kesal kepada Sam karena telah berani mengecohkan triknya yang merugikan dirinya sewaktu di Amerika. Crab yang melihat itu jelas langsung berupaya untuk membantunya, namun si Crab kalah cepat karena terlalu banyak para gangster yang datang, dan karena tak tega harus melihat temannya terus-menerus disiksa, Crab pun akhirnya memutuskan untuk mengorbankan tangannya demi bisa mengancam balik anak buah Taro untuk menyelamatkan si Sam. Kerugiannya, Crab harus kehilangan trik kecepatan tangan ciri khas yang dimilikinya karena saraf-saraf pada telapak tangannya dinyatakan rusak akibat terkena pisau tersebut. Atas keributan itu, Sam dipanggil ke kantor polisi tapi bukan untuk dimintai pertanggungjawaban, melainkan diminta untuk bekerja sama menangkap Taro karena pada faktanya Taro ini memiliki seorang ayah yang juga memiliki kasino di Jepang, dan polisi berniat menangkap keduanya karena mereka sering melakukan kecurangan di kasino lain. Ayah si Taro itu bernama Kung, tapi tidak pakai lau. 就即刻請一個接駁神經最 top 嘅醫生嚟睇佢。醫生，佢已經過咗危險期㗎啦，我已經盡量同佢搏㗎啦。唉， Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sam akhirnya dipertemukan dengan ayah dari si Nona Tong yang merupakan seorang miliarder, dan secara kebetulan di situ juga ada si Taro bersama ayahnya yang hari itu ada urusan bisnis dengan ayahnya Nona Tong. Dan saat menemukan kesempatan untuk berbicara empat mata, Sam pun langsung meminta Kung untuk membatalkan urusannya dengan calon mertuanya karena jika tidak, Sam akan memberitahukan keberadaan Kung ke kepolisian Hong Kong. Tak lantas menjawab ancaman si Sam langsung, Kung lebih memilih menjawabnya dengan memerintahkan orang untuk membunuhnya. Tapi sekali lagi, Sam masih diselamatkan Tuhan karena tusukannya tersebut tak sampai mengenai bagian vital yang dapat membunuhnya. Sam， 你知唔知你好好運啊？我想同阿 Sam 單獨傾下。 Di sini, ayah Nona Tong langsung bisa menebak bahwa Sam ini ada permasalahan dengan si Kung, dan karena itulah sang ayah pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan mereka. Dan karena melihat anaknya benar-benar tulus mencintai Sam, sang ayah pun setuju jika Sam menikahi putrinya, asalkan si Sam mau meninggalkan dunia kejahatan dan fokus pada membantu sang ayah dalam melanjutkan perusahaannya. Tanpa banyak berpikir panjang, Sam pun setuju dengan hal itu, dan sang ayah akan mempersiapkan acara pernikahan setelah Sam sembuh nanti. 係同小姐同阿 Sam 訂婚嘅。出嚟啦！ Tibalah hari di mana acara pernikahan mereka sudah dimulai. Terlihat para tamu elit datang memenuhi undangan, termasuk juga si Crab bersama si Bobo. Di sini suasana seketika berubah tatkala Crab memberikan sebuah hadiah yang tak disukai mertuanya, dan suasana semakin ribet di pandangan si Crab karena ada seseorang yang tiba-tiba mengganggu Bobo di sana, sehingga saat itu juga Crab memutuskan untuk pergi dari acara itu, dan itu cukup membuat Sam merasa tidak enak hati. Setelah apa yang sudah dilewati, Crab pun berencana pindah ke Brazil bersama Bobo untuk menjalani kehidupan yang baru di sana, dan mengingat pindah ke sana membutuhkan uang yang cukup banyak, Crab pun mendatangi salah satu tempat judi yang ternyata adalah milik si Taro, dan saat itu juga Crab pun langsung membuat jadwal untuk menantangnya bermain dengan deposit tinggi, yaitu 3 juta dolar Amerika. 你要賭鋪大嘅，我可以賠你啊，300萬啊！好，聽晚12點正，
Dengan cepat, Crab pun mencoba mendatangi si Sam untuk meminta bantuan kepadanya. Tapi dengan tegas, Sam pun menolak karena sudah berjanji dengan ayahnya. Dan sebagai gantinya, si Sam akan memberikan uang modal untuk si Crab hidup di Brazil nanti. Tapi tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh si Crab yang sangat kecewa terhadap keputusan yang diutarakan sahabatnya tersebut. Dan karena sudah terlanjur menantang Taro, Crab pun tetap datang sendirian untuk tetap bisa memainkan perjudian ini. 100萬。 Saat pertandingan masih berlangsung, tiba-tiba datang kepolisian yang menggerebek mereka semua saat itu juga, di mana rupanya ini semua adalah bagian dari rencana si Crab itu sendiri. Karena pada dasarnya tujuan si Crab melakukan itu murni hanya mengincar uang si Taro saja, karena uang yang dibawanya adalah uang palsu untuk hanya sekedar menjebak si Taro. Alhasil, si Taro yang merasa ditipu pun tidak tinggal diam begitu saja, di mana untuk membalasnya, Taro memerintahkan anak buahnya untuk menculik Nona Tong. 喂，童小姐啊， 我係太郎， 真係卑鄙！佢哋捉咗同嗰人。 Dengan status pria gentle yang bertanggung jawab, Crab pun langsung mendatangi markas besar Taro saat itu juga. Dan sebelum masuk ke dalam, Crab mengupayakan untuk menyembunyikan sebuah senjata di belakang jaketnya. Tapi upaya tersebut masih dengan mudah diketahui oleh si Taro. Dan saat sudah terpojok itulah muncul Bobo yang menolongnya, sehingga hasilnya aksi baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Ya, Kung muncul di tengah-tengah aksi kegaduhan tersebut. Dan saat itu juga Taro dengan sekonyong-konyong langsung membunuh Bobo tepat di hadapannya. Dan saat akan membunuh si Crab, si Kung langsung menghentikan aksi anaknya tersebut. Lalu kemudian ia membuatkan sebuah challenge untuk si Crab dengan berjanji akan membebaskan Nona Tong jika ia berhasil. Challenge-nya apa? Si Crab diberi 3 pilihan untuk meminum salah satu air tersebut yang tidak ada racunnya. Di mana dengan percaya diri, Crab pun memainkan kecepatan tangannya lalu meminum air itu. Dan setelah melewati beberapa detik, ternyata Crab tak merasakan efek apapun pada tubuhnya. Sehingga saat itu juga Kung pun langsung melepaskan mereka sesuai dengan janji yang sudah disepakati di awal. Namun ternyata Crab tidak benar-benar tepat memilih air tersebut, karena ia sedari tadi hanya menahan efek dari racun yang ditimbulkan. Sehingga saat racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh, Crab pun tidak bisa menahannya lagi. Dan saat itu juga Crab pun dinyatakan tewas akibat racun ganas tersebut. Atas kematian temannya ini, Sam pun memutuskan untuk balas dendam. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, Sam pun menghubungi Tuan Lon untuk meminta bantuan kepadanya. Dan melalui persetujuan dari bosnya Tuan Lon pun langsung mengerahkan semua orangnya untuk memberantas anak buah Taro satu persatu. Selanjutnya, melalui bosnya Tuan Lon yang bernama Frensol ini, mereka membuat pertemuan untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Dan karena ini dimulainya dari meja judi, Kung pun menginginkan permasalahan ini diselesaikan di meja judi juga. Dan persyaratan untuk bermain judi dengannya, Sam harus menyediakan paling tidak 5 juta dolar Amerika jika ingin bermain dengannya. Jelas, Sam yang tidak mempunyai uang sebanyak itu langsung to the point untuk meminjam kepada ayah mertuanya. Tapi sekali lagi, ayah mertuanya tidak memberikannya seperak budak pun, karena jauh-jauh hari mereka sudah membuat kesepakatan untuk tidak lagi berada dalam dunia kriminal. Nah, dikala sudah kepentok itulah sang istri datang menolong dengan memberikan uang yang diperlukan. Dan setelah siap, keesokan harinya mereka datang tepat waktu. Dan dengan ini, pertandingan judi kelas dunia pun tak terhindarkan lagi.
Pada beberapa putaran, Kung menguasai jalannya pertandingan dengan berhasil mengantongi satu koper yang dibawa si Sam. Di mana pada putaran selanjutnya, Kung lagi-lagi mendapat kartu yang bagus, lalu tak segan-segan mengajukan taruhan untuk semua uang yang dibawa si Sam. Dan entah karena tak mau kalah gengsi atau bagaimana, pihak si Sam juga menggertak balik dengan menaikkan jumlah taruhan melalui aset yang dimiliki istrinya, sehingga pertandingan untuk sementara waktu harus dihentikan karena aset tersebut harus dicek terlebih dahulu, dan Kung juga harus menambahkan uangnya agar setara dengan aset tersebut. Sam， 我去洗個面先。 Di sela-sela istirahat tersebut, Sam pergi menuju ke toilet untuk mencuci mukanya, dan tanpa diduga-duga, Sam diserang seseorang yang entah siapa itu. Dan atas kejadian yang menimpa dirinya, Sam terpaksa meminta sang istri untuk melanjutkannya. Dan karena Kung tak bisa mengimbangi nilai asetnya, Nona Tong pun menawarkan opsi lain sebagai gantinya, yaitu nyawa anaknya sendiri. Merasa pede dengan kartunya, Kung pun setuju, dan hasilnya 你輸咗。 ya, kartu milik si Sam mengungguli kartu yang dipegang oleh si Kung, dan dengan ini Nona Tong pun keluar sebagai pemenangnya. Di scene akhir, terkuaklah satu fakta baru bahwa ternyata Sam memang sengaja membuat dirinya cacat dengan menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk menembaknya. Tujuannya apa? Sam tidak membocorkannya kepada kita semua, tapi menurut asumsi saya pribadi, Sam melakukan itu atas dasar penebusan rasa bersalah terhadap temannya sendiri, dan sang istri yang mendengar pembicaraan itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Sam saat itu juga. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam pembawaan atau isi dari ceritanya ya. So, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.